Oke, langsung aja kita bahas ya. Pernah kepikiran nggak sih semua yang kita lakuin setiap hari, energinya tuh datang dari mana? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas salah satu pemain utamanya, minyak bumi. Kita lihat gimana sih perannya di energi global. Kuat ini dalam banget ya. Coba deh pikirin. Ponsel yang lagi kamu pegang sekarang, makanan yang ada di meja, itu semua secara nggak langsung ada jejak minyaknya loh. Sering banget kita nggak sadar kan? Nah, ini dia pertanyaan intinya. Seberapa besar sih emangnya peran minyak? Jawabannya, siap-siap aja. Mungkin bakal bikin kamu kaget. Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita kan sering banget ya dengar soal energi terbarukan yang makin maju. Tapi kenyataannya, minyak bumi itu masih kayak mesin tak terlihat yang jadi motor penggerak dunia modern. Dia masih megang kendali di sektor-sektor yang super penting. Jadi, poin paling pentingnya tuh ini. Minyak itu bukan cuma soal bensin atau solar, sama sekali bukan. Minyak itu fondasinya, bahan baku utama buat banyak banget hal yang bikin ekonomi dan gaya hidup kita jalan sampai sekarang. Biar lebih gampang ngertinya, kita bisa pecah peran minyak ini jadi 3 pilar utama. 3 pilar yang, bisa dibilang nyangga dunia kita. Kita lihat yuk satu-satu. Pilar pertama, yang paling kelihatan jelas sehari-hari, transportasi. Lanjut, pilar kedua, itu industri. Dan yang ketiga, ada pembangkit listrik. Nah, 3 pilar ini kalau digabungin, benar-benar nunjukin betapa dalamnya minyak meresap ke semua aspek hidup kita. Oke, kita bedah pilar pertama ya, transportasi. Coba deh bayangin, hampir semua yang gerak di planet ini, dari ojek online yang ngantar makanan kamu sampai pesawat jet yang terbang antar benua, semua itu minumnya ya turunan minyak. Bensin dan solar buat mobil truk, aftur buat pesawat, sampai bahan bakar super berat buat kapal kargo raksasa yang jadi urat nadi perdagangan dunia. Intinya, tanpa minyak, logistik global ya udah berhenti total. Lanjut ke pilar kedua, industri. Nah, ini nih bagian yang sering banget kita lupain. Coba deh, lihat sekeliling kamu sekarang juga. Casing HP kamu, botol minum, baju yang bahannya sintetis, bahkan aspal di jalan depan rumah, itu semua akarnya dari mana? Yap, minyak bumi. Minyak itu bahan baku utama buat plastik, pupuk, dan seabrek bahan kimia lain yang ngebangun dunia modern kita ini. Dan pilar yang terakhir, pembangkit listrik. Walaupun perannya nggak segede dua yang tadi, minyak itu masih jadi sumber energi yang krusial banget buat listrik di banyak tempat. Terutama nih, sebagai cadangan darurat atau di daerah-daerah terpencil yang susah dijangkau sama sumber energi lain. Oke, siap-siap ya. Kita sekarang masuk ke bagian yang paling seru. Ada satu fakta yang sering banget bikin orang salah kaprah soal minyak. Kebanyakan orang mikirnya gini, oh minyak kan sumber energi, berarti paling banyak dipakai buat listrik dong. Logis kan kedengarannya? Tapi, apa benar kayak gitu? Nah, ini dia jawabannya. Lihat deh datanya. Ini gila banget. Transportasi itu makan 60% dari semua minyak di dunia. 60%. Industri nyusul di 30%. Terus listrik cuma 10% loh. Jauh banget kan dari yang kita kira? Ini benar-benar ngebalikin semua anggapan kita. Jadi, jelas banget kan sekarang? Peran minyak itu jauh lebih besar dari sekedar buat nyalain lampu. Ini soal ngegerakin roda dunia dan jadi bahan baku buat barang-barang yang kita pakai tiap hari. Tentu aja, ketergantungan yang sedalam ini tuh kayak koin ya, punya dua sisi. Ada untungnya, tapi ada juga harga yang mesti kita bayar. Di satu sisi, ya minyak itu tulang punggung energi dan pilar ekonomi kita, nggak bisa dipungkiri. Tapi di sisi lain, tantangannya juga serius banget. Sumber dayanya terbatas, harganya bisa goyang-goyang parah, dan yang paling penting, dampak lingkungannya yang besar. Nah, dari sini kita jadi mikir kan, terus gimana dong masa depan energi kita? Apa nih langkah selanjutnya? Faktanya, selama lebih dari 1 abad, minyak itu rajanya. Dialah yang ngebangun dunia modern yang kita tinggali sekarang. Itu sejarah, dan kita nggak bisa mengubahnya. Tapi masa depan itu cerita yang beda. Sekarang ini ada inovasi teknologi baru. Ada dorongan global buat nyari energi yang lebih ramah lingkungan. Nah, dua hal ini yang bakal jadi penentu, yang bakal ngebentuk ulang peta energi dunia ke depannya. Jadi, setelah kita bongkar semua ini, sekarang giliran saya yang nanya ke kamu. Ngeliat betapa dalamnya peran minyak di transportasi dan industri, kira-kira bisa nggak sih dunia kita benar-benar lepas total dari minyak? Atau minyak bakal tetap jadi bagian penting dari puzzle energi global? Coba deh tulis pendapat kamu di kolom komentar ya.